Langit sore di pinggiran desa Sukadadi memerah, seolah hendak memuntahkan hujan darah. Di ujung sebuah gang sempit, suara palu menghantam paku berpadu dengan adukan semen yang membatu. Seorang pria parubaya bertopi lusuh berdiri mematung di atas rangka kayu. Dialah Pak Darto, tukang bangunan kawakan, yang sudah lebih dari 20 tahun menyatu dengan batu, bata, dan peluh. Yadi. Pasirnya kebanyakan lumpur, ini, teriaknya sambil menunjuk adukan yang menggumpal aneh. Yadi, kenek muda kurus kerempeng yang selalu ceroboh, menghampiri tergesa. Itu beli di toko Maju Jaya, Pak. Katanya kualitas nomor 1. Darto mengernyit. Sejak kapan toko itu menjual pasir sekental tanah kuburan? Ia mencolek sedikit, mencium baunya, dan mendadak mual. Ada bau amis seperti darah basi. Tapi ia menahan diri. Tak ingin membuat para pekerja takut. Proyek pembangunan rumah mewah milik Juragan Bahan Bangunan, Pak Harun, baru berjalan 2 hari. Tapi sejak hari pertama, Darto sudah merasa ada yang ganjil. Bata yang dikirim terlihat kokoh, namun beberapa di antaranya retak sendiri begitu malam tiba. Semen tak kunjung kering meski matahari terik membakar. Malamnya, Darto tidur di pos jaga proyek, seperti biasa. Ia memang terbiasa lembur dan tidur di lokasi. Namun malam itu, angin seolah membawa bisikan dari bawah tanah. Bebas, lepasin aku. Darto terbangun. Keringat membasahi tubuhnya. Ia menyalakan senter, menyorot sekeliling. Tak ada siapapun. Tapi suara itu terdengar sangat nyata. Seperti seseorang merintih dari dalam pondasi yang mereka gali siang tadi. Keesokan paginya, pekerja bernama Bowo jatuh dari atap. Lehernya patah. Semua panik, namun anehnya, Pak Harun tak menunjukkan kepedulian. Ia hanya menyuruh mandor melanjutkan pekerjaan dan memberi santunan cepat-cepat. Bahkan tidak datang ke lokasi. Yadi yang melihat sendiri kejadian itu mulai ketakutan. Pak, semalam saya dengar suara anak kecil nangis dari tumpukan bata. Tapi pas saya cek, kosong. Gak tahu kenapa saya ngerasa tempat ini ngeri. Darto mengangguk pelan. Ia juga merasakannya. Tapi sebagai orang tua di proyek, ia harus jadi tameng. Ia menyuruh Yadi pulang lebih awal dan istirahat. Sementara itu, ia berjalan menyusuri area belakang rumah yang masih kosong. Tanah di sana lembab meski tak pernah hujan. Ia jongkok, menggali sedikit dengan tangan. Bau anyir menyeruak. Ia menelan ludah. Di sela-sela tanah, ia menemukan seutas benang merah yang biasa digunakan untuk sesajen. Tak jauh dari situ, ada pecahan genting berlumur arang dan potongan rambut manusia. Darto menyimpan semuanya dalam kantong plastik dan membawanya pulang. Malam itu ia mendatangi rumah seorang kiai tua yang ia kenal, Kiai Rozi. Ini bukan bahan bangunan biasa, Darto, ucap sang kiai sambil memegang potongan itu dengan sarungnya. Ini tanah bekas ritual. Tanah persembahan. Gentingnya bekas dibacakan mantra. Kalau dipakai buat bangun rumah, berarti rumah itu jadi sarang mereka. Mereka siapa, Kiai? Arwah yang dikorbankan. Yang jadi tumbal. Darto terdiam lama. Keesokan paginya, saat hendak kembali ke proyek, ia berpapasan dengan seorang ibu muda yang memanggilnya. Pak Darto ya? Maaf, saya keluarga Bowo. Katanya bapak kerja bareng almarhum suami saya. Darto menunduk hormat. Iya, Bu. Turut berduka. Sang ibu menangis. Tapi yang bikin saya ngeri, Pak, 2 malam sebelum meninggal, Bowo mimpi dikubur hidup-hidup di dalam rumah yang dia bangun. Dia bilang dengar suara-suara dari semen. Darto diam membatu. Hari keempat proyek,
suara tangisan kembali terdengar dari bawah lantai. Yadi yang mulai merasa terganggu memutuskan mundur. Saya takut, Pak. Gak tahan lagi. Darto mengerti. Tapi ia tak bisa lari begitu saja. Ia merasa ada yang harus ia selesaikan. Malam itu, ia kembali ke lokasi proyek sendirian. Dengan linggis, ia membuka satu persatu tumpukan bata yang baru dikirim. Di sela bata yang ke-27, ia menemukannya. Sebuah paku tua berkarat, menancap di sebuah petak tanah dengan darah mengering menempel di pangkalnya. Tak hanya itu, ada potongan kuku dan rambut di dekatnya. Saat ia mencabut paku itu, udara seketika menjadi dingin. Angin menerpa keras, padahal semua jendela tertutup. Dan dari balik bayangan dinding yang belum diplester, terdengar suara pelan. Kau cabut pasaku. Darto mematung. Suaranya seperti perempuan atau mungkin anak kecil? Tak jelas. Tapi yang pasti, malam itu adalah awal dari kengerian yang sesungguhnya. Dan Darto tahu ia sudah menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Malam itu, Pak Darto duduk sendirian di ruang belakang rumahnya. Lampu Petromax tua menyala redup, menyinari benda yang ia taruh di atas tikar. Sebuah paku tua berkarat, masih basah oleh tanah dan darah. Di sampingnya, ia taruh kantong plastik berisi rambut, potongan kuku, dan benang merah dari proyek bangunan. Ia belum tidur. Sejak mencabut paku itu, suara-suara tak wajar terus berdengung di telinganya. Ada tawa cekikikan. Ada isak tangis. Kadang suara anak kecil memanggil, "Pak, jangan bangun rumah itu." Darto tahu, ini bukan sekadar proyek bangunan. Ini proyek gaib. Dan ia sudah terlanjur ikut masuk. Pagi harinya, ia kembali menemui Kiai Rozi, membawa paku tersebut. Begitu sang Kiai melihatnya, wajahnya langsung tegang. Ia tak menyentuhnya. Ia hanya membaca doa pelindung dan berkata pelan, "Ini bukan paku biasa, Darto. Ini paku tumbal." Apa maksudnya, Kiai? Dalam dunia pesugihan, paku seperti ini ditanam di tanah bangunan atau fondasi. Ia jadi jangkar untuk mengikat arwah yang dijadikan tumbal. Selama paku ini tertanam, arwahnya tak bisa tenang, dan kekayaan si pelaku akan terus mengalir. Darto tercekat. Jadi, rumah yang sedang saya bangun, mungkin fondasinya sudah penuh tumbal. Kau hanya memperkuat kuburan mereka. Diam. Angin berhembus, menggoyang daun-daun pisang di halaman rumah sang Kiai. Lalu Kiai Rozi menatapnya dalam-dalam. Kau harus berhenti, Darto. Tapi jika kau ingin menyelamatkan orang lain, termasuk anak itu, Yadi, bukan, kau harus tahu siapa yang melakukan ini. Malam itu, Darto bermimpi. Tapi mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ia berdiri di tengah proyek bangunan, malam gelap tanpa bintang. Hujan turun tipis. Di bawah lantai rumah yang belum disemen, ada lorong panjang berisi tangisan dan suara orang mengerang. Ia turun perlahan dan melihat ratusan tangan menjulur dari tanah, meraih ke atas, ke udara. Mulut-mulut menganga, mata-mata putih tanpa bola mata menatap kosong ke arahnya. Di ujung lorong itu, ia melihat Pak Harum berdiri sambil memegang kendi merah darah. Aku hanya ingin maju, Darto, katanya. Mereka semua sudah tak berguna. Mereka jadi pondasi toko dan rumah-rumah mewah. Aku hanya menanam dan mereka tumbuh jadi uang. Lalu semua tangan menarik tubuh Darto. Ia jatuh, terjerembab, dan brak. Ia terbangun. Nafas memburu. Bajunya basah kuyup oleh keringat. Tapi yang paling membuatnya kaget adalah tangannya, penuh luka-luka kecil seperti tertusuk paku. Tapi tak ada paku di kasurnya. Tak ada apapun. Besok paginya,
Yadi datang ke rumahnya. Matanya merah, wajahnya pucat. "Pak, saya nggak bisa tidur. Tiap malam mimpi lorong merah. Ada anak kecil manggil-manggil, katanya saya akan digantiin jadi tumbal baru." Darto langsung menuangkan air doa dari Kiai Rozi dan menyuruh Yadi meminumnya. Tapi tubuh Yadi malah kejang. Ia terjatuh ke lantai, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. "Bangunan ini milikku, dia tak bisa kabur." Suara itu seperti keluar dari dada Yadi, bukan tenggorokannya. Darto menggenggam kepala anak muda itu dan membaca doa. Setelah beberapa menit, tubuh Yadi tenang kembali. Yadi menangis. "Pak, saya nggak mau mati, saya belum pernah nyakitin siapa-siapa." Darto mengusap kepala anak muda itu. "Kamu nggak akan mati, Di. Saya akan cari tahu semua ini, sampai ke akar." Hari itu juga, Darto memutuskan mengintai toko Maju Jaya. Ia pura-pura datang sebagai pembeli, membeli semen dan paku dalam jumlah kecil. Lalu ia berpura-pura tersesat dan jalan-jalan ke belakang. Di sana, ia melihat bangunan gudang yang aneh. Tak ada jendela. Dindingnya hitam legam, dan pintunya terkunci rantai. Namun dari dalam, keluar bau amis menyengat. Ia melihat sesajen tergeletak di pojok, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan kepala burung gagak yang masih segar. Tiba-tiba, seseorang muncul dari balik tembok. "Pak Harun." "Lagi-lagi kamu, Darto." Senyumnya dingin. "Saya cuma cari WC, Pak." Pak Harun mendekat, menepuk bahunya. "Bangunan yang kamu kerjaan itu besar. Kalau kamu mau tambah cuan, ikut saya terus, ya. Asal jangan tanya-tanya yang gak perlu." Darto tersenyum kaku. Tapi saat ia hendak pergi, ia sempat melihat bayangan orang tua berjubah hitam berdiri di balik jendela kecil di lantai 2 toko itu. Matanya merah, menatap tajam. Udara seketika membeku. "Siapa itu di atas, Pak?" Pak Harun diam. Lalu tersenyum lebih dingin. "Itu hanya orang tua yang menjaga toko ini tetap untung." Malam harinya, Darto menemui Kiai Rozi sekali lagi. Ia menceritakan segalanya. Sang Kiai mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Orang tua itu bukan orang biasa. Namanya Mbah Wiryo. Ia dulunya dukun sakti di selatan. Konon ia pernah melakukan ritual besar dan menghilang. Banyak yang bilang ia sudah mati. Tapi ada juga yang percaya ia berubah menjadi makhluk penjaga kekayaan." "Makhluk?" tanya Darto. "Bukan manusia. Bukan jin sepenuhnya. Tapi makhluk yang lahir dari darah, tanah kubur, dan janji kekayaan." Kiai Rozi menatap paku berkarat yang masih dibungkus kain putih. "Jika kamu benar-benar ingin melawan, kamu harus mencabut semua paku tumbal itu. Dan kamu harus siap kehilangan." Keesokan malam, Pak Darto kembali ke lokasi bangunan. Ia menggali fondasi yang belum ditutup. Dengan bantuan senter dan linggis, ia membuka tanah perlahan. Satu demi satu, paku-paku tua mulai ditemukan. Setiap kali satu paku tercabut, terdengar suara jeritan samar dari bawah tanah. Tanah bergetar. Udara makin dingin. Saat ia cabut paku ketujuh, tanah di ujung proyek retak sendiri dan dari dalamnya, muncul sepasang tangan membusuk yang mencengkeram udara. Dan suara itu kembali. "Kau mulai membebaskan kami." Angin malam menyelusup di antara celah-celah bangunan desa Sukadadi yang mulai sepi. Namun di jalan utama, toko bangunan Maju Jaya justru tampak menyala terang, meski jam sudah menunjuk pukul 12 malam. Lampu sorot toko menyorot pelang besar berwarna merah menyala, seolah menantang kegelapan. Dari kejauhan, Pak Darto memperhatikan sambil bersembunyi di balik warung kosong.
Ia memperhatikan satu persatu pekerja toko berjalan masuk, tidak dengan langkah normal, tapi kaku dan kosong, seperti orang tidur sambil berdiri. Ada yang memanggul karung semen, ada yang mendorong gerobak bata. Tak satu pun bicara. Tak satu pun menoleh. Dan yang membuat Darto makin merinding, tak ada suara langkah kaki. Seolah mereka bukan lagi manusia seutuhnya. Lalu pintu belakang toko terbuka. Keluar dari sana Pak Harun, mengenakan jas hitam dan membawa nampan berisi kendi tanah liat dan bunga setaman. Di belakangnya, berdiri sesosok tua berjubah hitam panjang. Wajahnya keriput, matanya menyala merah, dan kulitnya seperti kulit ular yang hampir mengelupas. Mbah Wiryo. Darto menahan nafas. Sosok yang dulu hanya diceritakan dalam bisik-bisik legenda, kini berdiri nyata di hadapannya. Darto mengikuti mereka diam-diam saat mereka berjalan ke belakang toko, masuk ke gudang tertutup yang pernah ia intip sebelumnya. Ia mendekat perlahan, menyelinap dari sisi bangunan, dan menemukan celah kecil di dinding belakang, cukup untuk mengintip ke dalam. Di dalam gudang, lantai tanah membentuk lingkaran besar berisi simbol-simbol aneh, dan di tengahnya, ada gundukan semen berisi tulang belulang. Pak Harun mulai menabur bunga dan mencipratkan darah ayam ke dalam lingkaran itu. Mbah Wiryo duduk bersila, membisikkan mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Udara berubah dingin. Asap tipis keluar dari tanah, dan dari dalam asap itu muncul bayangan tubuh manusia. Tangan-tangan terikat, kepala menunduk, mata kosong. Roh para tumbal. Terima kasih, Guru, kata Pak Harun lirih. Toko kami kini cabangnya sudah 4. Tapi saya ingin satu lagi, satu yang terbesar, di kota. Saya butuh satu tumbal baru. Mbah Wiryo hanya menjilat bibirnya yang kering. Kau tahu syaratnya. Ambil tukangmu yang paling jujur dan paling dekat dengan rohnya. Pak Harun mengangguk. Dan tiba-tiba ia berbalik, menatap ke arah celah tempat Darto mengintip, tepat ke arah Darto, meski secara logika tak mungkin ia terlihat. Darto membeku. Jantungnya berhenti sesaat. Lalu suara Mbah Wiryo terdengar menggaung. Yang mengintip akan segera menyatu. Darto lari secepat yang ia bisa, menyusuri gang belakang, melompati parit, hingga tiba di musala kecil di dekat rumahnya. Ia tak langsung pulang. Ia berlutut dan menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar, ia sedang diincar sebagai tumbal berikutnya. Keesokan harinya, kabar menggemparkan terdengar. Kenek bangunan proyek Darto yang baru, Rijal, ditemukan meninggal. Matanya melotot, tubuhnya dingin. Tak ada luka luar. Tapi di bawah tempat tidurnya ditemukan pasir dan serpihan bata yang sama dengan yang digunakan di proyek milik Pak Harun. Rijal baru bekerja 2 hari menggantikan Yadi. Pak Darto datang ke rumah duka, menatap tubuh Rijal yang terbujur kaku. Di dadanya, ada bekas garis kecil seperti ditusuk benda panjang, mirip paku. Tapi tak ada paku ditemukan. Wajah Rijal seperti sedang menjerit, meski mulutnya tertutup rapat. Darto kembali ke Kiai Rozi. Ia ceritakan semua, termasuk tentang Mbah Wiryo dan ritual malam itu. Sang Kiai menghela napas panjang. Ini lebih besar dari yang saya kira, Darto. Toko itu bukan sekadar tempat jual beli. Itu tempat pemujaan harta darah. Dan yang menjaga bukan jin biasa, tapi salah satu roh pelaku, Asyad, zaman dulu. Salah satu dukun besar yang tubuhnya sudah lebur, tapi jiwanya menolak mati. Apa kita bisa melawannya? Bisa. Tapi harus ada yang membuka portal tempat mereka mengurung roh-roh tumbal. Harus dicabut semua jangkar tumbalnya. Paku-paku itu. Darto mengangguk. Ia sudah mencabut 7 paku dari fondasi bangunan. Tapi ia tahu, jumlah sebenarnya jauh lebih banyak. Dan semua tersebar, bukan hanya di proyek milik Pak Harun,
tapi juga di toko, di rumah-rumah cabang, bahkan di gudang semen. Kalau begitu, saya akan cabut semuanya. Kiai Rozi menatapnya tajam. Kau akan dilawan habis-habisan. Mereka tak akan biarkan. Dan bisa jadi, kau bukan hanya mengorbankan dirimu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Malam itu, Darto kembali menyelinap ke proyek. Ia membawa tas berisi air doa dan linggis pendek. Ia mulai menggali lagi, mencari paku-paku tua. Satu demi satu, ia temukan paku dengan tali merah, paku dengan bulu ayam, bahkan paku yang terbuat dari tulang. Setiap paku yang dicabut, angin berhembus kencang. Tangisan terdengar samar. Semakin banyak yang dicabut, semakin berat tubuh Darto. Telinganya berdarah, matanya buram. Tapi ia tak berhenti. Hingga ia temukan paku yang berbeda. Paku ini berwarna emas tua, bersinar samar. Dibalut kain kafan kecil. Dan saat ia menyentuhnya, bumi di bawahnya bergetar keras. Dari bawah tanah, muncul asap tebal, dan bayangan wajah Rijal muncul di antara kabut, berteriak. Lari, Pak Darto. Jangan cabut yang ini dulu. Tapi terlambat. Paku sudah setengah tercabut. Dari balik asap, muncul bayangan Mbah Wiryo, lebih besar, lebih menyeramkan. Matanya membara, dan ia berteriak. Kau memulai perang, Darto. Malam itu, tubuh Darto terlempar ke belakang oleh kekuatan tak kasat mata. Paku emas yang ia sentuh belum sepenuhnya tercabut. Tanah di bawahnya menganga seperti mulut, dan dari dalamnya muncul tangisan, jeritan, dan kabut hitam pekat. Wajah Mbah Wiryo perlahan menyembul dari kepulan asap, setengah manusia setengah ular, lidahnya menjulur panjang, matanya menyala merah menyala. Kau cabut paku utamaku, Darto. Sekarang darahmu jadi gantinya. Seketika itu pula, langit menghitam, suara petir meraung tanpa hujan. Dari dalam proyek bangunan, bata-bata meledak sendiri, semen mencair seperti lumpur, dan pohon-pohon di sekitar merunduk seolah bersujud ketakutan. Darto tersungkur, lututnya goyah. Tapi ia tak lari. Ia mengikat paku emas itu dengan benang putih yang diberikan Kiai Rozi siang tadi, lalu membaca doa sekuat tenaga. El haula wa el quwata illa billahil aliyil azim. Tapi suara Darto bergetar, berat. Dari dalam perutnya, terasa seolah ada yang berontak. Matanya menghitam. Tubuhnya gemetar hebat. Dan dari arah depan proyek, Pak Harum muncul, wajahnya pucat pasi. Ia datang tergesa, memanggil-manggil Mbah Wiryo dengan suara panik. Guru, ini belum waktunya. Darto belum tumbal terakhirnya. Tapi Mbah Wiryo tak peduli. Kau ceroboh, Harun. Dia sudah membuka portal. Sekarang kau juga ikut masuk dalam hitungan. Seketika itu, tangan-tangan gaib keluar dari tanah dan mencengkeram kaki Pak Harun. Ia menjerit, meronta, tapi tanah mulai menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Jangan. Saya masih bisa cari tumbal baru. Saya punya tukang lain. Yadi. Ambil dia saja. Darto yang masih berusaha bangkit langsung berteriak, jangan bawa-bawa anak itu. Tapi Mbah Wiryo hanya tertawa panjang. Suaranya menggema seperti dentang logam dan lolongan binatang buas. Sudah terlambat. Semuanya sudah ditulis dengan darah. Dalam keputusasaan, Darto mencabut paku emas itu dengan dua tangan, sekuat tenaga. Begitu paku itu terangkat penuh, suara ledakan terdengar dari bawah tanah. Angin berputar seperti pusaran setan, dan sosok-sosok hitam berterbangan keluar dari lubang, menjerit dan membakar diri mereka sendiri dalam api gaib. Paku utama telah tercabut. Dan tiba-tiba semua diam.
Angin berhenti. Jeritan hilang. Kabut menghilang. Darto membuka mata. Ia masih hidup. Tapi, Pak Harun sudah tak terlihat. Yang tersisa hanyalah sebuah lubang besar penuh tulang dan abu di tengah proyek yang seharusnya menjadi rumah mewah. Darto pulang dengan tubuh hampir roboh. Yadi yang datang membantunya menangis melihat keadaannya. Pak, kenapa semua badan Bapak biru-biru? Bapak habis berantem sama setan? Darto hanya tersenyum kecil. Iya, Di. Tapi yang kalah mereka. Yadi diam sejenak, lalu bertanya lirih. Pak Harun mana? Dia pulang, tapi bukan ke rumah. Keesokan harinya, toko Maju Jaya tutup mendadak. Warga heboh. Tak ada seorang pun karyawan yang datang. Semua seperti lenyap. Polisi datang, tapi gudang belakang toko sudah kosong, bersih seperti tak pernah dipakai. Tak ada darah. Tak ada paku. Tak ada tulang. Hanya satu yang ditemukan di ruang utama toko, sebuah kendi merah dengan darah kering menempel di mulutnya, dan lembaran nota pembelian material bangunan dengan nama-nama pekerja yang telah meninggal. Darto dan Kiai Rozi kembali ke proyek dan menyiram bekas lokasi dengan air ruqyah. Mereka membuat pagar gaib dan menancapkan patok doa dari kayu jati di 4 sudut tanah. Tak boleh ada bangunan berdiri di sana selama 100 hari. Kiai Rozi berkata pelan, tempat ini harus dinetralisir. Sebab sebagian roh masih terjebak. Tapi mereka sudah tak terikat. Tinggal menunggu jalan pulang. Darto hanya mengangguk. Tubuhnya masih sakit. Tapi hatinya lega. Ia sudah menepati janji, tak ada tumbal lagi. Namun malamnya, di musala kecil dekat rumahnya, Darto duduk sendirian sambil menatap langit. Ia memegang paku emas terakhir, yang kini sudah dibungkus dengan kain putih dan dililit doa. Tiba-tiba, bayangan Rijal muncul duduk di sebelahnya, diam-diam. Lalu diikuti oleh bayangan Bowo, Bang Saman, dan beberapa pekerja lama yang dulu hilang. Mereka tak bicara. Hanya tersenyum tipis. Dan satu persatu, bayangan itu memudar seperti kabut pagi yang dibelai matahari. 3 minggu telah berlalu sejak malam penuh darah dan asap itu. Tanah proyek bekas bangunan kini menjadi lahan kosong, dikelilingi pagar bambu dan garis kuning dari polisi. Tak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar lewat pun warga enggan. Pak Darto duduk di tepi tanah itu tiap sore, ditemani Yadi yang kini selalu membawakan teh panas dan bantal duduk kecil. Masih kerasa, Pak? Tanya Yadi sambil mengedarkan pandangannya ke lokasi yang perlahan ditumbuhi rumput liar. Darto mengangguk. Masih, Di. Tapi bukan takut. Kayak ada yang belum selesai. Yadi diam. Ia tahu, gurunya itu bukan orang yang bicara sembarangan. Pagi itu, Kiai Rozi datang membawa 2 ekor kambing dan 4 batang kayu jati kecil. Mereka menggelar ritual pembersihan terakhir di tanah proyek. Warga mulai berani mendekat, meski tetap menjaga jarak. Ini bagian terakhir dari pemutus rantai, ujar sang kiai sambil menancapkan patok terakhir. Paku emas sudah dibungkus dan dikubur dalam tanah yang bersih. Tapi ada satu hal yang harus kau lakukan, Darto. Apa itu, Kiai? Bangunlah musala kecil di sini. Bukan dengan bata pesugihan. Tapi dengan bata biasa, hasil keringat sendiri, dan niat yang ikhlas. Darto mengangguk. Wajahnya menegang. Membangun, itulah yang ia bisa. Tapi kali ini bukan untuk majikan, bukan untuk uang, bukan untuk proyek, melainkan untuk arwah-arwah yang dulu dikorbankan. Hari-hari berikutnya, Darto bekerja sendiri. Ia beli bahan dari toko lain, yang jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan Maju Jaya. Ia pilih bata tanah liat alami,
bukan bata pres pabrik. Semennya ia aduk sendiri dengan doa. Airnya dari sumur tua milik musala tempat ia biasa salat. Yadi sesekali membantu, tapi sebagian besar Darto kerjakan sendiri. Setiap kali ia menempelkan bata ke tembok, ia berbisik. Ini buat kalian. Yang dulu dijadikan pondasi palsu. Di malam ke-40 pembangunan musala kecil itu, Darto memutuskan tidur di dalamnya, meski belum berata penuh. Langit cerah, angin tenang. Tapi di tengah malam, ia terbangun oleh suara langkah kaki pelan. Ia menoleh, dan melihat seorang pemuda berdiri di pintu musala. Wajahnya familiar, itu Rijal. "Pak, ini musala buat kita, ya?" Darto menatapnya, lalu tersenyum. "Iya, Jal. Sudah nggak sakit lagi, kan?" Rijal tersenyum. "Udah nggak. Teman-teman juga udah tenang. Kami pulang lewat cahaya itu." Ia menunjuk ke langit. Sebuah cahaya tipis turun, seperti jalan bintang. Satu persatu, bayangan para tumbal muncul. Wajah-wajah yang dulu meringis, kini tersenyum tenang. Mereka memberi salam, lalu berjalan menuju cahaya. Di belakang mereka, muncul sosok terakhir, Bang Saman, sahabat lama Darto. "Masih ingat aku, Dar?" Darto tercekat. "Bang, aku kira kau udah." "Udah. Tapi karena kau, kami gak jadi batu." "Terima kasih." Bang Saman memberi hormat, lalu menyusul yang lain. Dan begitu cahaya terakhir lenyap, malam jadi hening sempurna. Pagi harinya, musala kecil itu selesai. Dibangun tanpa arsitek, tanpa rencana rumit, hanya oleh dua tangan tua dan doa yang tak putus. Tapi tak ada bangunan yang terasa lebih damai dari itu. Warga mulai datang salat. Anak-anak mengaji. Ibu-ibu membersihkan halaman. Bahkan camat datang dan memberikan bantuan karpet dan pengeras suara. Tapi Darto menolak segala bentuk bantuan uang. Musala ini dibangun oleh mereka yang tak sempat hidup, katanya. "Saya cuma tangan yang mengerjakan." Toko, Maju Jaya, resmi disegel pemerintah. Tak pernah ada yang mengambil alih. Pemiliknya, Pak Harun, hilang tanpa jejak. Foto dan datanya masuk daftar orang hilang, tapi warga sudah tahu, ia bukan sekadar hilang tapi tertelan oleh keserakahannya sendiri. Mbah Wiryo, konon arwahnya masih gentayangan, tapi sudah tak punya jangkar di dunia ini. Tak lagi punya tumbal. Dan tanpa tumbal, ia tak lebih dari bayangan haus yang menunggu lenyap oleh waktu. Suatu sore, saat Darto duduk di serambi musala, Yadi menghampiri membawa kabar. "Ada yang nawarin proyek besar di kota, Pak. Bangun rumah pejabat. Mereka mau bayar 2 kali lipat." Darto hanya tersenyum. "Kita tolak, ya, Di." "Loh, kenapa?" "Karena saya mau bangun satu lagi. Musala di kampung sebelah. Dengar-dengar, di sana juga ada proyek pesugihan yang gagal. Kita ganti dengan yang baik-baik." Yadi mengangguk mantap. Lalu mereka tertawa kecil, lalu salat maghrib bersama. Di sudut halaman musala itu, ada satu bata terakhir, tak dipasang, hanya diletakkan di pojok dan diberi bunga. Bata itu berwarna sedikit berbeda. Sedikit lebih merah. Itulah bata pertama yang dipakai dalam proyek pesugihan, kini jadi pengingat. Darto menyebutnya batu kesaksian. Tamat.